Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada materi kimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari Ikatan kovalen. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mudah memahami materi yang akan kita pelajari ini. Nah, silakan anak ibu semua berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ikatan ion ya. Ada yang masih ingat ikatan ion itu? Bagaimana terjadinya Masih, ikatan Bu. ion, masih ingat? Ya, silahkan. Siapa yang Karena masih setelah ingat? terima elektron, Bu. Ya, karena adanya serah terima elektron. Nah, kali ini kita akan mempelajari ikatan kovalen ya. Sorry. Nah, sebelum itu, apakah anak ibu semua tahu kenapa unsur-unsur yang ada di alam ataupun yang di laboratorium itu selalu ingin kecenderungannya berikatan, baik itu sesama golongannya ataupun berbeda golongannya. Nah, kenapa ada yang tahu? karena dia ingin stabil, Bu. Ya, karena dia ingin stabil. Nah, contohnya kemarin tuh NaCl, dia melepaskan Na-nya melepaskan elektron untuk stabil, ya. Sama halnya dengan Cl, dia menerima elektron dari Na, makanya dia akan menjadi stabil. Nah, baiklah. Kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen ini berbeda halnya dengan ikatan ion. Nah, tadi kata temannya ikatan ion itu terjadi karena ada serah terima elektron, Bu. Nah, sekarang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Jadi, ada atom yang memakai satu pasang elektron secara bersama-sama. Nah, kemudian ikatan kovalen ini terjadi antar logam atau atom yang non-logam. Nah, beda halnya dengan ikatan ion kan? Nah, ikatan ion itu terjadi antara, ada yang tahu? Non-logam dan non-logam atau non-logam dengan logam? Masih ingat nggak? Non-logam dengan logam, Bu. Ya, kalau ikatan ion terjadi antara non-logam dan logam. Sedangkan ikatan kovalen terjadi sesama non-logam. Nah, baiklah. Nah, ikatan kovalen ini memiliki ikatan tunggal, ada ikatan rangkap dua, ada ikatan rangkap tiga, dan ada juga ikatan kovalen koordinasi. Nah, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama tadi, ikatan kovalen tunggal. Nah, kata tunggal di sini kita sudah bisa prediksi bahwa satu, ya kan? Tadi pengertian ikatan kovalen itu pemakaian elektron secara bersama-sama. Berarti apabila ikatan kovalen tunggal, berarti dia memakai satu pasang elektron secara bersama-sama atau memakai bersama satu elektron ya. Nah, contohnya di sini Ibu ambil CaCl4. Nah, si C itu nomor atomnya itu 6. Nah, kemudian konfigurasi elektronnya itu 2, 4 ya. Nah, 4 adalah elektron valensi si C ya. Nah, dia 4 elektron valensi si C. Berarti dia membutuhkan 4 lagi untuk stabil, ya kan? Nah, kenapa di sini dia tidak melepaskan elektron, Bu? Nah, berdasarkan kaidah oktet dan duplet ya. Nah, karena apabila dia lebih dari 4, berarti dia kecenderungan membutuhkan elektron ya. Nah, karena di sini juga dia prinsipnya pemakaian elektron bersama, berarti dia bersama membutuhkan elektron. Nah,
Kemudian si Cl tadi 17 ya nomor atomnya. Nah, konfigurasi sederhananya 287. Nah, 7 kulit terakhir, ada 7 elektron di kulit terakhirnya. Maka elektron valensi si Cl itu 7. Nah, karena dia 7, nah untuk menjadi 8 agar stabil, berarti dia membutuhkan 1 elektron lagi untuk stabil. Nah, karena di sini Cl4, maka berarti si Cl-nya ini ada 4. Nah, silakan perhatikan struktur Lewis berikut. Nah, kita perhatikan untuk yang C terlebih dahulu ya. Nah, si C tadi elektron valensinya 4, kemudian dia butuh 4 elektron. Nah, karena si Cl ada 4 ya, karena dia CCl4. Nah, si Cl-nya ada 4, kemudian dia berikatan ke C. Nah, setelah berikatan, si C ini memakai 1 elektron si Cl yang di samping kiri Ibu ya. Kemudian dia juga memakai 1 elektron di kanan, di atas, dan di bawah. Jadi, dia memakai semua elektron yang ada di C. Keempat C dipakainya semua. Sehingga si C ini stabil. Nah, dia sudah 8 ya. Tadi dia memiliki 4 elektron, kemudian dia berikatan dengan 4 Cl, sehingga menjadi 8. Stabil yang si C. Nah, kemudian si Cl, dia butuh 1 elektron tadi ya. Nah, si Cl yang di atas mengambil atau memakai juga elektron si C. Kemudian sama halnya juga yang di samping kiri, dia mengambil 1 elektron dari si C, yang di bawah juga mengambil 1 elektron di si C, kemudian yang di samping kanan juga mengambil 1 elektron si C, sehingga si Cl ini stabil. Nah, kita perhatikan tanda kurungnya di sini, dia sama-sama memakai elektron yang ini kan. Nah, si C memakai, ini elektron si Cl, ini elektron si C ya. Nah, mereka sama-sama memakai. Nah, karena mereka memakai 1, maka ikatan ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Nah, sampai di sini kira-kira paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah, paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ikatan kovalen lengkap 2. Nah, tadi ikatan kovalen tunggal berarti dia memakai 1 elektron secara bersama-sama. Nah, sekarang ikatan kovalen lengkap 2. Nah, berarti ada 2 elektron yang dipakai secara bersama-sama. Nah, contohnya di sini CO2 ya. Nah, si C kita ketahui nomor atomnya itu 6, konfigurasi elektronnya 2, 4. Nah, berarti elektron valensi si C 4 tadi ya, dan dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk stabil. Nah, kemudian si O ini nomor atomnya 8. Nah, konfigurasi elektronnya itu 2, 6. Nah, berarti dia membutuhkan 2 elektron lagi untuk stabil ya, karena dia sudah memiliki 6 elektron. Nah, coba kita perhatikan struktur Lewis berikut. Nah, kita perhatikan yang C yang pertama. Tadi elektron valensi si C ada 4. Nah, kita perhatikan yang silang-silang atau XX ini adalah elektron si C. Nah, ada 4 elektron si C. Kemudian si O, yang titik hitamnya adalah elektron si O. Nah, si O ada 6 tadi ya. Nah, kemudian si C ini memakai elektron si O2 dan elektron si O yang sebelah kiri juga 2. Nah, sehingga dipakainya semuanya elektronnya. Sehingga si C ini menjadi 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebelah kiri 8 dan sebelah kanan juga 8. Nah, stabil si C ini karena dia memakai elektron si O. Kemudian si O tadi dia membutuhkan 2 elektron ya untuk stabil. Nah,
dia juga mengambil atau memakai elektron si C, sama halnya dengan si O yang sebelah kanan. Nah, sehingga kita perhatikan kurungnya ini, dia mengambil sama-sama memakai elektronnya. Nah, karena di sini dia memakai 2 elektron, maka ikatan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2, karena dia memakai 2 elektron secara bersama-sama. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, di sini ada 2 garis, berarti ini adalah rangkap 2 ya, ikatan kovalen rangkap 2. Nah, sama halnya O yang di sini. Nah, sampai di sini kira-kira paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah ya, paham. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Karena anak ibu paham semuanya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Nah, tadi ada tunggal, kemudian ada rangkap 2. Sekarang ada pula yang rangkap 3. Nah, kalau rangkap 3 berarti dia memakai elektron 3 secara bersama-sama ya. 3 elektron yang dipakainya secara bersama-sama. Nah, contohnya di sini kita ambil Na2. N2 ya, bukan Na, N2. Nah, N itu adalah nomor atomnya itu 7, konfigurasi elektronnya 2, kemudian 5. Nah, 5 adalah kulit terluar ya, ada 5 elektronnya, berarti elektron valensi si N ada 5. Nah, 5 elektron valensi si N, dia membutuhkan 3 elektron lagi untuk stabil, agar dia menjadi 8. Nah, karena N-nya ada 2, maka kita perhatikan struktur Lewis berikut. Nah, ini elektron si N yang bulat-bulat nih. Sedangkan yang terang-terang ini elektron si N yang sebelah kanan ya. Nah, kemudian di sini ada 3 elektron si N yang sebelah kiri dan 3 elektron si N yang sebelah kanan. Nah, kemudian tadi N-nya butuh 3 lagi untuk stabil, karena dia 5 ya. Makanya si N ini N yang sebelah kanan memakai elektron si N yang sebelah kiri 3, dan N yang sebelah kiri juga memakai elektron si N sebelah kanan 3. Nah, di sini terjadilah ikatan kovalen rangkap 3, karena ada 3 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama ya. Nah, sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Paham. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini masih sama hanya dengan ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3, yaitu dia terjadi antara non-logam dan non-logam. Tetapi, ikatan kovalen koordinasi ini terjadi pada atom yang sudah oktet, tetapi memiliki elektron valensi atau PeB-nya itu masih ada, sehingga dia bisa menyumbangkan ke unsur lain untuk berikatan. Nah, jadi ada unsur yang sudah stabil ataupun sudah oktet. Nah, karena dia berikatan, kemudian ada PeB atau pasangan elektron bebasnya itu masih ada, kemudian disumbangkannya ke unsur lain untuk berikatan, agar unsur lain itu juga stabil. Nah, contohnya di sini Ibu ambil SO2. Nah, ada yang tahu S itu apa? Sulfur. Ada yang tahu nggak? Belerang, Bu. Ya, S itu disebut dengan sulfur. Nah, sulfur ini nomor atomnya tuh 16 ya. Nah, konfigurasi sederhananya itu 286. Nah, 6 kulit terluarnya itu ada 6 elektron di kulit terluar, makanya elektron valensi si sulfur ini ada 6. Nah, karena si sulfur ini mempunyai 6 elektron valensi, berarti dia butuh 2 elektron lagi untuk stabil ya, agar dia menjadi 8. Nah, dia butuh 2 elektron lagi. Kemudian si O ini nomor atomnya 8. Nah, konfigurasi elektronnya 2, 6. Nah, juga memiliki 6 elektron valensi dan membutuhkan 2 elektron untuk stabil. Nah,
kita lihat strukturalis berikut ya. Nah, tadi ada SO2. Nah, kita perhatikan untuk S yang O yang sebelah sini terlebih dahulu sama S ya. Nah, S tadi dia butuh 2. Kemudian O juga butuh 2. Nah, S memakai elektron O yang sebelah kiri, kemudian O yang sebelah kiri juga memakai elektron si S2. Makanya di sini terjadilah ikatan kovalen rangkap 2 karena dia memakai 2 elektron. Namun bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, setelah S tadi stabil ya, dia berikatan dengan si O yang sebelah kiri. Kemudian di sini ada PEB-nya. Nah, ada 2 pasang PEB-nya ya. Nah, karena ada PEB-nya dan S ini sudah stabil atau sulfur ini sudah stabil ya, sudah 8. Nah, tadi ada O2. Nah, si O ini tadi dia membutuhkan 2 elektron kan. Nah, kemudian si S ini dengan suka hati dia mau menyumbangkan elektronnya ke O agar O ini berikatan ke S dan O ini juga stabil. Nah, disumbangkannya lah 2 elektron tadi ke O sehingga O ini stabil. Nah, di sini tidak terjadi ikatan kovalen rangkap 1 ya, karena di sini tidak ada terjadi pemakaian bersama. Hanya saja S ini menyumbangkan ke O. O tidak menyumbangkan elektronnya ke S. Maka di sini disebutlah ikatan kovalen koordinasi. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada ikatan rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 2, dan di sini ikatan kovalen koordinasi. Nah, karena S tadi menyumbangkan elektronnya ke O agar O bisa berikatan dan stabil. Nah, sampai di sini kira-kira paham? Paham, Bu. Paham Paham, ya? Bu. Alhamdulillah ya, paham. Oke, kalau paham Ibu akan bertanya. Silakan yang bisa menjawab. Nah, ini kira-kira ikatan kovalen rangkap berapa? Rangkap 1, Bu. Ya, karena di sini dia memakai bersama 1 elektron ya. Nah, benar sekali. Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian yang ini ada yang tahu nggak? Rangkap 2, Bu. Rangkap 2. Kenapa dia rangkap 2? Karena dia menggunakan 2 pasang elektron sama-sama, Bu. Ya, karena di sini dia menggunakan 2 pasang elektron secara bersama-sama ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, tanda panah ini menunjukkan ikatan kovalen jenis apa ini? Rangkap 3 ya, Bu? Rangkap 3? Benar nggak nih rangkap 3? Kayaknya iyalah, Bu. Benar, Bu. Ya, kayaknya iya lah ya. Karena di sini ada 3 elektron yang mereka pakai secara bersama-sama ya. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. di sini ada 3 elektron. Ya. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya? Iya, Bu. Paham ya? Alhamdulillah Paham, paham. Nah, ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kalian bisa? Silakan. Saya, Bu. Kovalen. Ya, siapa tadi? Saya, Bu, katanya. Satu-satu Bu, Swaten, Bu. dulu ya. Ya, Bu. Ya, silahkan. Nah, ikatan kovalen terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron, Bu. Terus ikatan kovalen ini ada 3. Ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3, Bu. Ada lagi, Bu. Sudah, Bu. Nah, terus? Ikatan kovalen koordinasi, Bu. Ya, silahkan. Ikatan kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalen koordinasi. Nah, kenapa ada ikatan kovalen koordinasi? Berikatan menggunakan elektron valensi dari salah satu atom saja, Bu.
Ya, benar sekali ya. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah berani berpendapat ya. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Oke. Ibu rasa pertemuan ini cukup sampai di sini. Tapi seperti biasa ya, kita ada tugas dan tugas. Nah, tugas ini gunanya untuk sampai di mana kalian paham tentang materi yang sudah kita pelajari, dan juga ini menunjang nilai kalian ya. Nah, seperti biasa, tugasnya itu dibuat di buku catatan. Nah, kemudian kalian scan dan dikirim ke email Ibu. Nah, tugasnya itu seperti biasa juga masih di buku yang sama ya. Nah, yaitu di buku Unggul Sudarmo 2016 Kimia untuk SMA dan MA kelas 10 edisi revisi ya. Nah, tugasnya itu ada di latihan 3.3 ya, halaman 106. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya harus tepat deadline ya. Karena apabila tugasnya tidak tepat deadline, pasti ada plus dan minusnya. Oke? Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, jangan lupa belajar di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa belajar di rumah ya. Materi kita selanjutnya itu adalah ikatan logam. Iya, Bu.